Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek pada mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Pada pemrosesan citra, di sini akan membahas mengenai GUI, Graphical User Interface, antarmuka pengguna grafis. Di sini kami akan menjelaskan logika programnya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Halmina Yusri dengan NIM 22221086. Pada penjelasan logika programnya. Yang pertama yaitu ada inisialisasi GUI atau Graphical User Interface. Pada line ketiga di sini ada fix sama dengan UI figure. Di sini kita akan membuat GUI dengan nama GUI pemrosesan citra position dengan matriks 100, 100, 1250, 500. Di sini akan membuat jendela aplikasi GUI dengan ukuran 1250 x 500 pixel dan nama GUI pemrosesan citra. Ini akan menjadi wadah utama semua elemen tampilan. Baik, yang kedua yaitu pada line kelima. Pada label dan drop one untuk memilih efek kreatif. Pada line ke-6 yaitu ada UI label, fix, text, efek kreatif, position dengan matriks 150, 430, 130. Pada drop one ini menyediakan 3 pilihan efek kreatif. Yang pertama ada negatif, warna terbaik, ada emboss, efek timbul, sobel edge, atau deteksi tepi. Selanjutnya yaitu pada tombol input gambar. Pada line ke-12 ada UI button, fix, text, input gambar. Di sini ada position dengan matriks 20, 450, 100, dan 30. Button based BTN event load image. Di sini akan membuat tombol yang jika diklik akan memanggil fungsi load image. Fungsi load image berisi proses pengolahan gambar melalui dari input sampai menampilkan output. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudin Nurul Asfa dengan NIM 2222111047. Di sini saya akan menjelaskan tentang inisialisasi akses untuk menampilkan enam output. Di sini kita mendefinisikan array dengan title yang berisi nama-nama untuk setiap akses yang akan dibuat, di mana nama-namanya adalah input, filter, median, citra biner, thresholding, grayscale, dan efek kreatif. Nama-nama ini akan digunakan sebagai judul untuk masing-masing area tampilan, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami apa yang ditampilkan di setiap akses. Kemudian di sini ada looping. Loop ini berjalan dari 1 hingga 6, yang berarti kita akan membuat 6 akses. Lalu di sini ada UI akses. Fungsi ini digunakan untuk membuat area tampilan akses di dalam GUI. Setiap akses akan digunakan untuk menampilkan gambar yang berbeda. Lalu di sini ada parameter fix, menunjukkan bahwa akses ini akan ditambahkan ke jendela GUI yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada parameter position, di mana ini untuk menentukan posisi dan ukuran dari akses. Posisi ditentukan dalam format left, bottom, right, dan height, yaitu ada 20 tambah I kurang 1 kali 280, 190, dan 280. Kemudian ada di line 23 ada variabel persisten untuk akses ulang. Persisten gray atau variabel ini digunakan untuk menyimpan citra grayscale yang dibuat oleh pengguna. Dengan menggunakan persisten, nilai variabel ini tetap ada antara pemanggilan fungsi, sehingga fungsi lain dapat mengakses citra grayscale tanpa perlu membuat ulang gambar setiap kali efek diterapkan. Lalu ada di line 26 ada function load image. Fungsi load image adalah untuk membuka dialog untuk memilih file gambar dalam format JPG, PNG, dan BMP. Selanjutnya fungsinya adalah jika pengguna memilih gambar, fungsi membaca gambar tersebut dan mengonversinya ke grayscale jika perlu.
lalu menampilkan gambar asli, gambar yang telah difilter median citra biner hasil thresholding, dan gambar grayscale di aksis yang sesuai. Itu saja, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Walisna dengan NIM 222221080. Baik, selanjutnya di line 32 baca gambar. Di line 33 image sama dengan imret atau full file path file. Berfungsi di mana full file path file menyatukan path folder dan nama file menjadi satu alamat lengkap. Imread digunakan untuk membaca gambar dan menyimpannya ke dalam variabel image. Selanjutnya di line 35 ada konversi ke grayscale jika perlu. Di line 36 if sys image 3 sama dengan 3. Di line 37 image gray sama dengan RGB 2 gray image. Di line 38 LC. Di line 39 image gray sama dengan image. Penjelasannya yaitu untuk memastikan gambar berada dalam format grayscale sebelum diproses lebih lanjut. Sys image 3, jika hasilnya 3 berarti gambar tersebut berwarna RGB. Maka gambar dikonversi ke grayscale menggunakan RGB 2 gray image. Jika tidak, berarti gambar sudah grayscale langsung digunakan. Current gray adalah variabel persisten yang menyimpan gambar grayscale agar bisa digunakan di fungsi lain. Selanjutnya output 1 gambar asli. Di line 44 imshow image parent x1 di mana menampilkan gambar asli atau yang dimuat dari file pada area pertama AX1 di dalam GUI. Selanjutnya output kedua filter median. Di line 47 image filter sama dengan medianfill 2 image gray. Di line 48 imshow image filter parent x2 di mana medianfill 2 image gray menerapkan median filter 2D pada gambar grayscale. Median filter berfungsi untuk mengurangi noise, terutama cell and paper noise. Hasil filter median ditampilkan pada output kedua AX2. Selanjutnya di output ketiga citra biner. Di line 51 image biner sama dengan imbinaries image filter. Di line 52 imshow image biner parent X3. Di mana imbinaries image filter mengubah gambar hasil filter menjadi gambar biner hitam putih. Proses ini memilih nilai abang atau threshold secara otomatis. Hasil citra biner ditampilkan pada output ketiga, AX3. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Reno Andika Saputra dengan NIM 2222311128. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu keempat, thresholding. Dalam line 55, level sama dengan gray trace image filter red. Kemudian di line 56, image trace sama dengan imbinaries image filter red level 1. Kemudian di line 57, imshow image trace parents X4, yaitu grayscale atau image filter rate menghitung nilai ambang atau threshold optimal menggunakan metode OTSU dari citra yang sudah difilter. Kemudian imbinaries atau image filter rate level mengubah citra grayscale menjadi citra biner atau hitam putih berdasarkan ambang OTSU tersebut. Dan imshow atau parent X4 menampilkan hasil thresholding di subplot atau akses keempat, yaitu AX4. Kemudian masuk di output kelima, yaitu grayscale. Di line ke-60, imshow image gray parents X5, yaitu menampilkan citra grayscale image gray ke akses kelima, yaitu AX5. Kemudian masuk di output ke-6, efek kreatif. Di line ke-63, apply creative effect. Dan line ke-64 yaitu end, yaitu memanggil fungsi apply creative effect
yang didefinisikan di bawahnya. Fungsi ini akan menerapkan efek visual kreatif pada gambar. Kemudian masuk di fungsi tambahan untuk efek kreatif. Di line ke-67, function apply creative effect. Dan di line ke-68, if is empathy atau current gray. Di line ke-69 itu return, di mana fungsi ini memeriksa apakah variabel current gray memungkinkan menyimpan citra grayscale saat ini, kosong atau tidak. Jika kosong, maka fungsi langsung keluar, tidak melakukan apapun. Potongan fungsi belum lengkap atau hanya awal fungsi saja, tetapi kemungkinan besar di bawahnya ada proses manipulasi gambar atau efek warna, artistik, atau filter khusus, dan menampilkannya di aks ke-6, yaitu aks 6. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Syaruni, NIM 2221079. Langsung saja saya teruskan materi sebelumnya. Pada line 71 sama dengan evaluate, fungsinya mendapatkan nilai teks yang dipilih oleh pengguna dari the prompt DD lalu disimpan ke variabel effect. Pada line 7 switch effect, fungsinya menggunakan struktur switch case untuk memeriksa nilai efek dan menerapkan efek gambar berdasarkan pilihan tersebut. Pada line 73 case negatif, image effect implement current gray. Fungsinya efek negatif yang diterapkan dengan fungsi implementnya yang akan menginvert setiap pixel dan citra precast current gray. Pada line 75 case sobel atau edge image effect atau win 8 and current gray sobel 255 yang berfungsi mendeteksi tepi gambar yang menggunakan operator sobel RG baik pada line 77 case emboss H sama dengan min 2 min 1 kosong titik koma min 1 1 1 12 image effect. Baik pada line 77 case emboss H sama dengan min 2 min 1 min koma titik koma min 1 1 1 titik koma 1012. Image effect sama dengan inflator atau double current gray titik H. Image effect sama dengan unit automatic gray metku gray. Image effect berfungsi efek embossing diterapkan dengan konvolasi matriks H yang merupakan kernel emboss. Gambar di pada 8. Ya, perkenalkan nama saya Nur Alisa dengan NIM 222211058. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil running dari program kami. Nah, ini adalah tampilan hasil running kami. Pertama kita akan running. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada input gambar dan 6 akses. Salah satunya yaitu input gambar yang akan kita input. Nah, lalu kita akan input gambar.
Nah, ini adalah hasil output dari program kami. Nah, di sini ada 6. Lalu di sini ada yang pertama yaitu input. Nah, input ini dari gambar yang kita input di menu input gambar ini. Lalu di sini ada filter median. Nah, filter median ini menampilkan hasil gambar setelah diterapkan filter median untuk mengurangi noise dan mencerahkan citra. Lalu di sini yang kedua yaitu citra biner. Nah, di sini citra biner ini merupakan hasil dari konversi gambar menjadi hitam putih biner secara langsung dari filter median. Lalu yang keempat yaitu thresholding output. Nah, thresholding output ini menampilkan hasil thresholding otomatis menggunakan metode output yang mencari nilai ambang optimal untuk membedakan objek dan latar belakang. Lalu yang kelima yaitu grayscale. Nah, grayscale ini menampilkan gambar dalam format grayscale yang telah dikonversi dari RGB. Lalu yang terakhir yaitu efek negatif. Nah, di sini efek negatif ini kita bisa menggantinya. Di sini ada 3 menu. Nah, untuk negatifnya gambar grayscale sehingga area terang menjadi gelap atau sebaliknya. Lalu yang kedua di sini ada menu sobel. Nah, di sini tergantikan. Nah, untuk efek sobel atau edge ini mendeteksi tepi objek dalam gambar menggunakan metode sobel. Hasilnya adalah citra yang hanya menampilkan garis-garis tepi. Lalu yang terakhir yaitu emboss. Nah, emboss ini memberikan efek timbul seolah gambar terukir menggunakan operasi konvolusi dengan matriks khusus. Nah, sekian dari paparan materi program kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.